Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Baik Pak David. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan penuh warna ini Pak. Karena sebelumnya sudah 11 hari terakhir selalu ditutup di zona hijau. Hari ini berbalik arah melemah meskipun jam perdagangan belum tutup. Mungkin 80% dipastikan akan ditutup di zona merah nih Pak. Karena masih jauh dari level pembukaan yang tercatat di 7.440 hari ini. Dari analisis Anda, bagaimana Anda melihat apakah pelemahan yang terjadi profit taking dan IHSG sudah jenuh beli Pak? Ya, kalau kita lihat cara naik IHSG dari sejak awal Juli itu mirip ya Pak ya, mirip seperti dulu di April tahun ini. Yaitu kenaikannya itu tanpa koreksi. Jadi kalau kita lihat dari sejak level 6.900 itu sampai hari ini tertinggi di 7.400-an itu tuh bisa dibilang tanpa koreksi. Jadi biasanya kalau ada harga yang memang bergerak naik tanpa istirahat pasti akan ada momennya untuk melakukan pelaku pasar melakukan profit taking, dan kelihatannya hari ini harinya mereka melakukan realisasi profit baik yang beli di bawah ataupun yang di tengah-tengah ataupun yang belinya untuk scalping. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat secara IHSG ini cukup menarik, dan menurut saya malah sangat menarik bahwa dengan koreksi yang ada, kalau misalnya ini berlanjut dalam sehari dua hari indeks itu konsolidasi setidaknya, ini akan menjadi pondasi kenaikan yang lebih kuat untuk kenaikan yang lebih tinggi Pak. Karena kalau kita lihat sekarang IHSG sudah berhasil kembali ke atas level resisten psikologis MA200. MA200 ada di level 7.075, dan juga kemarin 2 hari 3 hari yang lalu sempat break previous high di level 7.240. Jadi pada dasarnya kita bisa expect terdapat area support pada IHSG kurang lebih range-nya itu di 7.250 sebagai level support, 7.250 hingga 7.100, dan itu adalah sebenarnya technical correction dalam tren yang kita bisa bilang positif. Jadi koreksi yang terjadi hari ini ataupun misalnya besok masih berlanjut konsolidasi itu tidak mengubah peta pergerakan IHSG yang sebenarnya masih ke arah bullish, Pak David. Baik, jangka pendek terutama di pekan ini, di mana para investor juga masih menantikan pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell yang akan berlangsung di Selasa waktu Amerika Serikat. Meskipun proyeksinya hawkish masih akan cenderung sepertinya. Pak Rio, bagaimana Anda melihat ke posisi indeks harga saham gabungan besok dengan proyeksi tadi, tekanan berpeluang kembali berlanjut, namun dari sisi level support dan trennya masih terjaga? Ya, pada dasarnya mungkin akan menjadi logis bahwa market akan wait and see ya Pak ya. Wait and see, ketika orang wait and see, mereka akan yang udah untung dilepas dulu, yang mau ambil posisi mungkin akan ditahan dulu. Jadi memang kita lihat kemungkinan besar sih memang indeks itu akan mencoba menguji level support baru dia di yang tadi saya sampaikan di 7.250 Pak. Dan ini menarik, ini satu tambahan menarik bahwa kalau indeks kita bisa bertahan at least 1 minggu ya, 1 minggu di atas 7.250, maka konfigurasi pergerakan harga IHSG ini terhadap moving average itu akan sangat menarik, karena akan terjadi golden cross antara MA50 dengan MA200, dan ini biasanya sinyal yang cukup positif untuk kedepannya Pak. Baik, pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini juga kurang mendapatkan dukungan dari sektor teknologi Pak. Sama-sama kita ketahui sektor teknologi selalu memimpin atau penopang utama dari sisi sektor indeks harga saham gabungan dalam beberapa perdagangan terakhir. Kontribusi DCI hari ini juga tidak maksimal. Mungkin tidak ada karena digembok oleh Bursa Efek Indonesia membuat dorongan dari sektor teknologi tidak cukup signifikan. Sementara itu saham-saham teknologi lainnya juga cenderung berbalik ke zona merah. Seperti apa analisis Anda? Ya, pada dasarnya kita bisa melihat bahwa saham teknologi DCI khususnya ya kan udah naik banyak, dan kita bisa bilang bahwa itu adalah salah satu faktor kenaikan pada IHSG. Dengan disuspendnya saham ini memang membuat dua hal sih sebenarnya sih, market khawatir bahwa nanti saham-saham lainnya juga akan ada yang disuspend, itu yang pertama. Kedua, bisa jadi kebutuhan dana dari penjualan DCI yang tidak bisa dilakukan hari ini mau nggak mau menjadi konsekuensi bagi saham-saham lain untuk
mengalami penjualan profit taking untuk misalnya memang ada minat baru pada pasar di sektor-sektor lainnya. Kita bisa lihat bahwa di tengah koreksi pun Adaro penguatannya signifikan dan beberapa saham-saham lainnya. Jadi pada dasarnya mungkin memang itu yang menjadi ritme pergerakan IHSG sekarang ini. Masih dari teknologi, Pak. Ada pertanyaan masuk menanyakan saham Wi-Fi, Pak. Ini juga sudah naik signifikan, kinerjanya oke. Di semester pertama, isu juga berjalan. Kemudian prospek kedepannya banyak yang perkirakan akan jauh lebih baik. Bagaimana Anda melihat posisi profit taking hari ini? Kebetulan juga Wi-Fi ditanyakan, Bapak Ben dari Bandung baru ingin masuk di tengah pelemahan yang terjadi. Direkomendasikan atau tidak? Pada dasarnya koreksinya sangat wajar karena Wi-Fi kemarin itu sudah break all time high. All time high-nya itu di 27 Februari tertinggi di level 2730. Saham yang break all time high pasti akan ada tekanan jual terlebih dahulu untuk realisasi profit. Tapi pada dasarnya selama saham ini bisa bertahan di atas level 2700, ini sebenarnya secara tren cenderung masih akan tren naik untuk jangka pendek dan menengahnya, Pak David. Rekomendasinya Pak masuk di level berapa? Rekomendasi jadi buy weakness di kisaran 2700 itu akan menjadi salah satu strateginya untuk membeli saham ini, Pak. Oke, target price terdekat untuk Wi-Fi. Untuk target price kita mungkin bisa lihat target price ini karena ini udah all time high ya, jadi nggak ada referensi previous lagi. Pada dasarnya sebenarnya 3.500 masih sangat mungkin mengingat tren yang sedang berlangsung sekarang, Pak. Oke, intraday hari ini sempat ke 3.200 dan merupakan level tertinggi sepanjang masa untuk Wi-Fi. Dari teknologi kita bergeser ke saham konglomerasi lainnya, Pak Rio, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini juga cenderung bergerak mix. Hanya 2 saham yang bertahan di zona hijau di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Itu pun untuk brand penguatannya lebih ke arah terbatas. Intraday sempat di 3%, jelang penutupan hanya di 0, sekian persen penguatannya. Analisis Anda untuk brand dan rekomendasinya, Pak Rio, di tengah sentimen negatif juga positif maksud saya, kandidat kuat masuk ke dalam MSCI. Oke, jadi kalau untuk brand sebenarnya konsolidasi dan ini kita bilang lebih sehat daripada yang lain karena kalau yang lain kan dari sejak 2 minggu kemarin itu kan naiknya kan lumayan dahsyat membentuk gap up ya, dan memang brand juga mengalami gap up, tapi pada dasarnya dengan pergerakan harga yang cukup stabil di kisaran 7.900-an ini sebenarnya jadi pondasi yang cukup kuat bagi brand untuk mengalami penguatan lanjutan. Apalagi saham ini baru saja, jadi sejak 15 Juli kemarin itu baru saja mampu berhasil kembali ke atas MA200 dan kita bisa lihat bahwa saham-saham yang berada di atas MA200 dan bisa bertahan di atasnya, ini udah dibuktikan dalam 1 minggu terakhir ini, itu biasanya menjadi pondasi yang kuat untuk kenaikan lebih lanjut. Jadi coba diperhatikan, memang range konsolidasi ataupun koreksi pada brand mungkin ada di kisaran 7.400 hingga 7.500 itu menjadi range support ya, 7.400 hingga 7.500 pada brand. Tapi selama saham ini mampu bertahan di atas level tersebut, itu sebenarnya masih terbuka ruang kenaikan. Setidaknya itu kembali ke level previous high di awal tahun, yaitu kurang lebih di level 10.000 hingga 10.500, Pak. Baik, intraday hari ini sempat ke 8.375, tampaknya level tertinggi paling tidak dalam 1 bulan terakhir. Untuk menembus ke level-level tersebut, singkat saja Pak Rio, resisten berapa yang harus dijebol terlebih dahulu oleh brand? Oke, ini menarik. Jadi untuk brand, konsolidasi yang terjadi di level 8.400 ini sebenarnya proses dalam penutupan gap, Pak. Brand sempat membuat gap di kisaran awal tahun bulan Februari. Jadi sebenarnya resisten yang terdekat ada di level 8.625. Jadi kalau dia bisa break 8.625, ini harusnya sih akan menjadi momentum kenaikan lebih lanjut. Baik. Ternyata di penutupan sesi kedua, brand sudah berbalik arah ke zona merah, tertekan di 0,32%, sudah meninggalkan level 8.000-an di 7875. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.